once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Sobi Siregar, NPM 1812140009 dari kelas 5A PBSI. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan hasil tugas membaca lanjut saya. Menjelaskan tentang membaca survei, membaca dangkal, membaca sekilas, dan dengan langkah-langkahnya beserta praktiknya. Membaca survei adalah salah satu dari jenis membaca ekstensif yang berfungsi untuk mengetahui hal umum mengenai sebuah teks, misalnya hanya membaca judul, daftar isi, nama pengarang, dan yang lain sebagainya. Biasanya jenis membaca survei dipakai untuk mencari bahan referensi guna menunjang karya yang disusun. Langkah-langkah membaca ini ada 5, yaitu survei, penelaahan, pendahuluan. Caranya dengan membuka buku secara cepat dan keseluruhan yang langsung tampak. Anatomi buku meliputi 1. Bagian pendahuluan seperti halaman judul, nama pengarang, penerbit, tempat penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Daftar isi, halaman ucapan terima kasih, daftar tabel, dan daftar gambar jika ada. Barangkali juga halaman yang berisi persetujuan yang berwenang menerbitkan buku tersebut dan abstraksi. 2. Bagian isi buku yang menggambarkan urutan dan tata penyajian isi buku. 3. Bagian akhir buku yaitu berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi, daftar pustaka, dan indeks. Question bertanya. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat menuntun kita untuk memahami bacaan dan mengarahkan pikiran pada isi bacaan yang akan dimasuki sehingga kita bersikap aktif. Kita tidak hanya mengikuti apa saja yang dikatakan pengarang, kita boleh mengkritik dan mempertanyakan apa yang dikatakan pengarang sambil nanti melihat buktinya. Read, baca. Setelah kita menyurvei dan merumuskan pertanyaan, kita mulai melakukan kegiatan membaca. Tidak perlu semua kalimat kita dapat membaca dengan dituntun oleh pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Recite, mengutarakan kembali. Buatlah catatan-catatan penting yang bagian dibaca. Catatan itu dapat berupa kutipan, simpulan, atau komentar kita. Jika kita masih mengalami kesulitan, ulangi sekali lagi bagian yang sulit itu. Catatan-catatan tersebut akan membantu kita untuk mengingat apa yang sudah dibaca agar tidak sampai terjadi begitu selesai membaca hilang pula apa yang telah kita baca. Review, mengulang kembali. Setelah kita selesai membaca buku secara keseluruhan, tinjau kembali hal-hal penting yang telah kita baca. Temukan bagian-bagian penting yang perlu diingat kembali, terutama hal-hal yang telah diberi tanda atau digarisbawahi. Pengulangan kembali ini akan membantu daya ingat kita untuk memperjelas pemahaman terhadap bacaan. Salah satu contoh praktek dari membaca survei, sediakan buku. Prolog ini adalah kumpulan kata-kata inspiratif penuh makna yang pernah dirangkai orang-orang yang dicatat masa sebagai orang-orang besar dan luar biasa. Membaca sekilas adalah merupakan suatu teknik membaca cepat guna mengetahui informasi yang terdapat dalam teks dengan cara mencari melalui poin yang terdapat dalam teks. Membaca sekilas juga disebut dengan skimming atau scanning. Menurut Sudarsono, skimming berfungsi untuk mengetahui informasi yang berupa tema atau isi wacana, opini ataupun pendapat orang, dan juga informasi lainnya. Langkah-langkah membaca ini, siapkanlah diri dan pusatkan perhatian pada teks bacaan yang ada. Pahami judul bacaan, bacalah teks secara sekilas dan temukan gagasan pokok yang disampaikan oleh penulis pada kalimat utama tiap paragraf. Tentukanlah hubungan pertalian makna judul dengan gagasan pokok dalam paragraf. Rumuskanlah simpulan umum gagasan pokok isi teks yang kamu baca. Ini adalah salah satu contoh praktek dari membaca sekilas. Sediakan koran. Membaca sekilas, sediakan koran. Koran itu berisi tentang
informasi tentang perekonomian. Membaca dangkal atau yang disebut dengan superficial reading merupakan jenis membaca ekstensif yang bertujuan untuk mengetahui informasi secara dangkal atau yang bersifat umum. Dari sebuah teks atau wacana yang akan dibaca, pembaca hanya dapat mengetahui hal yang bersifat umum. Kegiatan membaca ini biasanya dilakukan bila kita membaca demi kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan. Membaca dangkal biasanya dilakukan demi kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan di waktu senggang. Misalnya cerpen. Dalam membaca seperti ini tidak dituntun pemikiran yang mendalam seperti halnya membaca karya-karya ilmiah. Ini adalah salah satu contoh praktek dari membaca dangkal. Sediakan cerpen. Cerpennya berjudul Sebatas Mimpi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.